Ya, Philips memperluas pilihan alat cukur elektrik melalui seri S1000, 3000X, dan S3000 dengan fitur yang disesuaikan untuk kebutuhan pengguna. Strategi ini memperkuat pasar personal care dengan menawarkan pilihan mulai dari kebutuhan dasar hingga pengalaman mencukur yang lebih nyaman. Philips menawarkan seri S1000, 3000X, dan S3000 untuk memenuhi kebutuhan mencukur yang berbeda. S1000 menjadi pilihan dasar dengan pisau power cut dan kepala pencukur yang dapat bergerak mengikuti kontur wajah. Sementara itu 3000X membawa 27 pisau power cut yang dapat mengasah diri sendiri. S3000 juga menawarkan sistem kontrol daya otomatis dan kepala yang dapat bergerak ke 5 arah. Philips 3000X mendukung penggunaan secara kering maupun basah. Pengguna dapat mencukur langsung atau menggunakan busa dan gel saat mandi. Kepala 4D Flex membantu menjaga kontak dengan kulit saat mengikuti kontur wajah. Sistem ini dirancang untuk memberikan hasil cukur yang lebih nyaman sekaligus mengurangi risiko luka pada kulit. Sementara itu S3000 membawa teknologi Smart Power Control untuk menyesuaikan daya motor secara otomatis. Sistem ini membantu menjaga performa saat mencukur rambut yang lebih tebal. Kepala pencukur yang bergerak ke 5 arah juga membantu menjaga kontak dengan wajah. Fitur tersebut menempatkan S3000 sebagai pilihan untuk pengguna yang mencari kenyamanan lebih saat mencukur. Kehadiran beberapa seri ini menunjukkan upaya Philips menjangkau berbagai segmentasi pengguna. S1000 menyasar kebutuhan mencukur dasar, sementara 3000X dan S3000 menawarkan fitur yang lebih lengkap. Di Indonesia, harga S3000 tercatat sebesar Rp669.000, sedangkan seri 3000 lain seperti S3882 berada di Rp899.000-an. Strategi ini membuka lebih banyak pilihan bagi konsumen di pasar perawatan pribadi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple memperkenalkan Mac Mini terbaru dengan chip M6 yang dibuat menggunakan teknologi 2 nanometer. Peningkatan performa dan kemampuan AI ini menjadi strategi Apple memperkuat komputer ringkas untuk kebutuhan harian hingga pengembangan kecerdasan artifisial. Apple resmi memperkenalkan Mac Mini terbaru dengan chip M6. Chip ini menjadi prosesor 2 nanometer pertama Apple yang dibawa ke perangkat Mac Mini. Apple mengklaim performa CPU meningkat hingga 40% dibandingkan Mac Mini dengan chip M4. Perangkat ini tetap mempertahankan desain compact yang menjadi ciri utama Mac Mini. Sementara itu, chip M6 membawa GPU 12 core yang dilengkapi Neural Accelerator pada setiap core-nya. Apple mengklaim performa AI dapat meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan Mac Mini dengan M4. Chip ini juga membawa Dual 16-core Neural Engine untuk mempercepat pemrosesan kecerdasan artifisial. Kemampuan ini menyasar penggunaan AI langsung di perangkat tanpa selalu mengandalkan komputasi cloud. Dari sisi memori, Mac Mini M6 dibekali RAM 16GB sebagai standar dan dapat dikonfigurasi hingga 32GB. Bandwidth memori meningkat hingga 170GB per detik untuk mendukung aktivitas multitugas. Kecepatan penyimpanan juga diklaim meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Kombinasi ini membuat Mac Mini lebih siap untuk editing, pengembangan software, dan beban kerja AI. Kedepannya Mac Mini M6 akan mulai dijual dengan harga $899 Amerika. Harga tersebut lebih tinggi $100 dibandingkan harga awal generasi sebelumnya. Apple juga membekali perangkat ini dengan Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dan Ethernet 2,5 gigabit. Pengiriman produk ini dijadwalkan mulai 22 September 2026, menegaskan Mac Mini sebagai komputer ringkas yang menyasar kebutuhan AI dan produktivitas. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa Indonesia mencapai kemandirian energi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penghentian impor minyak dan LPG dapat segera terrealisasi dalam 3 tahun ke depan.
Prabowo menegaskan target ambisius ini harus didukung oleh berbagai langkah strategis, mulai dari pembangunan PLTS 100 gigawatt, optimalisasi energi geotermal, pengembangan ladang gas baru, hingga upaya peningkatan lifting minyak nasional secara signifikan. Prabowo menyebut program PLTS 100 gigawatt menjadi pilar utama dalam upaya membangun kedaulatan energi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada dinamika global maupun kondisi negara lain. Prabowo optimistis pembangunan kapasitas listrik baru sebesar 100 gigawatt dapat direalisasikan dalam 3 tahun. Di mana sebagai perbandingan, kapasitas listrik nasional saat ini berada di angka 88 gigawatt yang bersumber dari batu bara, minyak, gas, hingga geotermal. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh impor lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi. Ya, pemerintah meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak di kawasan Jembrana, Bali. Proyek strategis ini diproyeksikan mampu menekan belanja subsidi energi nasional hingga 73,9 triliun rupiah dalam setiap tahunnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak di kawasan Jembrana, Bali. Proyek strategis ini diproyeksikan mampu menekan belanja subsidi energi nasional hingga 73,9 triliun rupiah dalam setiap tahun. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa total investasi untuk mega proyek ini mencapai 73 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 1.140 triliun rupiah. Selain penghematan subsidi, program ini ditargetkan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt. Tambah plus baterai. Selain memperkuat ketahanan energi, program ini diarahkan untuk memperluas elektrifikasi ke wilayah pedesaan, di mana pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt di setiap desa yang selama ini belum terjangkau aliran listrik, guna menunjang aktivitas ekonomi lokal, salah satunya di sektor perikanan. Dari Jembrana, Bali, Tim Liputan IDX Channel.